Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sudah lama saya tidak melakukan ini ya, sharing di channel Fauzi Ganim karena eh, faktor kesibukan di Urban Jabar ya. Jadi, alhamdulillah perusahaan saya di PT Urban Media Kreasi dengan beberapa portal jejaring mengalami perkembangan yang positif ya, dan saat ini sudah jutaan page view, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa membuka apa ya, menjadi lapangan pekerjaan untuk banyak orang tentunya ya, karena saat ini saja sudah 100-200, hampir 200 orang ya yang tergabung sebagai content creator, editing dan uploader serta yang lainnya. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin cerita sharing ya terkait dengan bisnis tentunya, yaitu uh, ide bisnis tanpa modal, apakah bisa gitu ya. Uh, Tentu banyak yang masih beranggapan bahwa usaha itu memerlukan modal ya. Bisnis itu memerlukan modal. Makanya banyak orang yang baru aja punya ide, kemudian uh, pinjam pinjam uang gitu, pinjam modal atau mencari investor. Tapi kalau bagi saya sebetulnya ketika kita ada ide, jangan didahulukan modalnya gitu loh. Jangan didahulukan eh, dikit-dikit kita mau mencari investor gitu. Karena kita tidak mampu memiliki uang, gitu, tidak memiliki modal. Menurut saya hal itu agak keliru. Kelirunya adalah ketika Anda memulai bisnis modalnya dari pinjaman bank atau misalkan dari investor, kedua hal itu, kedua sumber pembiayaan itu eh, pada konsep dan prinsipnya mereka mencari untung gitu ya. Jadi kalau ada investor yang mau invest, itu pasti ya dia nggak mau cuma-cuma ngasih uang, pasti akan berapa uang yang akan diberikan. Yang jadi persoalan adalah apakah bisnis yang mau akan Anda jalani itu langsung untung gitu kan. Bagaimana ketika bisnis yang Anda jalanin itu ternyata nggak untung gitu, rugi. Maka konsekuensinya adalah Anda harus tetap bayar ke bank dan Anda juga harus tetap membalikan investor. Sedangkan uang modal yang diberikan oleh investor ataupun bank biasanya sudah digunakan untuk eh, biaya operasional, untuk modal. Nah, ini yang jadi yang harus diperhatikan ya. Banyak dari faktor ini yang menyebabkan orang akhirnya memiliki hutang. Ini yang disebut spekulasi bisnis. Hutang karena spekulasi dalam berbisnis. Lalu, bagaimana sebetulnya yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, ini based on pengalaman saya ya. Selama saya berbisnis, itu syukur alhamdulillah tidak pernah menggunakan pinjaman bank dan tidak pernah menggunakan investor atau dana dari investor. Hampir semuanya saya mulai dari 0 rupiah. Ya ada sih mulainya itu, misalkan kayak dulu travel saya nyetak kartu nama, terus apa namanya, nyetak kartu nama, terus bikin domain, beli domain kan 150.000, hostingnya 300.000, itu modalnya. Jadi tidak tidak 100% tanpa modal, tapi lebih tepatnya adalah modal minim. Ya. Lalu yang perlu Anda lakukan itu sebetulnya punya ide lalu nyari uang, nggak seperti, bukan itu sebetulnya. Maka saran dari saya adalah teman-teman tuh kalau udah ada ide, cari dulu marketnya. Cari dulu marketnya. Contoh nih misalkan uh, travel misalkan ya. Saya buka trip misalkan untuk sekolah-sekolah gitu ya, sekolah perpisahan, study tour dan lain sebagainya. Maka yang saya lakukan adalah saya terlebih dahulu mencari marketnya.
hanya modal proposal penawaran atau surat yang kita print, kita fotokopi, kita keliling ke sekolah-sekolah, bikin logo, bikin kartu nama, perusahaan PT nanti belakangan gitu. Belakangan kalau itu sih itu bisa nyusul lah. Ya. Lalu ketika dapat market, baru kita eksekusi gitu. Market baru eksekusi. Cari sebuah usaha yang tidak modal, maksudnya gini, modal di awal itu nggak besar, dan kita nggak mesti harus pinjam uang untuk membayar produksi. Kayak travel misalkan, saya ketika sekolahan itu jadi fix menggunakan jasa saya, kan saya nggak modal. Dari mana modalnya? Modalnya dari DP gitu, ya. Jadi pihak sekolah itu kan bayar DP dulu. Setiap kali kunjungan dia DP 10 juta, besoknya Mas datang lagi, DP lagi 20 juta. Dari 10 juta, 20 juta saya buat DP mobil, saya DP hotel gitu kan. Kalau rumah makan nggak ada yang kita DP, kita tinggal telepon dari ini oh siapin, siap, nggak ada DP gitu. Nah nanti perlu, dan enaknya ya kalau kita seperti itu, kayak sekolah itu 1 minggu sebelum keberangkatan lunas 100%. Gitu ya. Jadi mana pinjem bank, nggak ada pinjem bank, dan saya nggak ada investor. Maka hindari bisnis yang misalkan Anda bikin produk, kemudian produknya dititipkan, bayarnya nanti 2-3 bulan. Itulah sumber dari masalah hutang gitu ya. Anda nggak punya cash flow, kemudian cash flow-nya masih tertahan, belum lagi yang janjinya misalkan mau payment sebulan, 2-3 bulan, tapi itu udah lewat dari 3 bulan masih belum dibayar juga, akhirnya Anda nggak bisa operasional, butuh tambahan modal, butuh suntikan modal, pinjam bank, pinjam investor, tapi macet, akhirnya punya hutang. Itu ya. Jadi selain bangun marketnya, kemudian mulai dari yang kecil-kecil, kemudian ada untung putar lagi untuk modal produksi, diputar lagi untuk jadi modal, dan diusahakan bayar cash. Ya, kalau bayarnya termin lebih baik Anda nggak usah. Karena kenapa? Karena sumber, Mas, ini kan peluang besar, ya peluang. Tapi apakah Anda bisa menjamin semua pembayaran itu lancar? Kita nggak ada yang bisa menjamin gitu ya. Nggak ada yang bisa menjamin. Karena banyak cerita awalnya bayarnya, oh ya 3 bulan, kemudian kita cari pinjaman. Terus dibayar, naik lagi tambahannya, kita butuh modal lagi, kita pinjam lagi. Kita bayarnya lancar, apa nggak lancar lagi, tapi tetap aja produksinya ditambahin, ordernya ditambahin, butuh modal lagi. Akhirnya pinjam terus. Makin lama ternyata tak terasa utangnya ratusan juta, utangnya miliaran. Itu yang sering terjadi. Ribut sama investor, karena investor nggak merasa untung, kita udah capek-capek, ternyata lebih banyak investor yang dapat uang. Ya, bisnis-bisnis kayak gitu yang agak repot gitu ya. Lebih baik kita mulai dulu dari market yang ada, kemudian kita kelola, dari kecil dulu nggak apa-apa, dan ada keuntungan, kita gulung lagi untuk modal kerja, gulung lagi terus, gulung. Ya. Semua sama, bisnis saya di online pun, di media online, dari 5 portal saat ini yang ada, itu semua modalnya hanya modal domain. Ya, saya hanya modal domain, tidak ada sewa tempat, tidak ada biaya produksi yang besar, semua kita eh, bisa, ternyata kok bisa ada strategi-strategi khusus yang ternyata tidak harus kita memiliki modal yang besar, tapi income-nya besar, puluhan juta, bahkan bisa tembus ratusan juta per bulannya. Jadi hanya bisnis 1 portal. Kalau saya miliki 5 portal, ya teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, jadi itu teman-teman, ide bisnis tanpa modal apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Meskipun adalah masih sedikit untuk promosi, untuk branding bisnis teman-teman. Gitu ya. Tinggal bagaimana yang harus dilakukan, itu yang perlu difikirkan ya. Yang tadi saya bilang, mencari market, modal dari yang kecil dulu, kemudian dapat untung, diputar. Contoh misalkan teman-teman jadi seorang reseller produk yang bagus gitu kan. Misalkan untuk harga produknya 50.000, untuk menjadi reseller teman-teman harus beli 10 misalkan, berarti harus modal 500.000.
Ya modal lah 500.000, kemudian dapat untung, simpan dari yang tadinya 10 produk, bisa dapat 15 produk, naik lagi 20 produk, naik lagi 25, 30, 50, terus saja diputar dulu, sampai akhirnya membesar. Teman-teman punya stok yang banyak, tinggal dijual dan diputar lagi, diputar lagi, diputar. Nah itulah yang betul sampai teman-teman merasa mandiri secara modal, tidak lagi tergantung sama bank, harus cari pinjaman bank, harus cari investor. Karena itu ada menjadi sumber dari utama dari hutang piutang. Tentu kita mau hidup tanpa hutang supaya terbebas, tidak ada beban dalam hidup. Baik itu aja teman-teman sharing bisnis pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share supaya kita mungkin barangkali nanti kita bisa ketemu di suatu tempat di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.